Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deanova Deneswara dari Prodi Manajemen semester 2 reguler pagi. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari dalam mata kuliah statistika bisnis yang dianggap sebagai tugas akhir menjelang UAS, dan yang akan saya jelaskan pada tayangan berikutnya. Terima kasih. Materi yang saya akan jelaskan adalah peluang. Apa itu peluang? Peluang adalah hitungan yang menunjukkan tingkat kemungkinan atau kans dalam bentuk angka. Sedangkan teori peluang itu memberikan metode-metode yang berpeluang ketidakpastian. Pengetahuan tentang peluang itu berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan ketidakpastian. Pengetahuan tentang peluang berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan ketidakpastian untuk membuat perkiraan yang lebih yakin. Langkah-langkah menghitung peluang ada 3, yaitu tentukan ruang sampel, tentukan peluang tiap titik sampel, tentukan percobaan yang dilakukan. Percobaan kejadian. Percobaan ini menjelaskan tentang peluang terjadinya peluang karena adanya percobaan kejadian. Percobaan artinya hal yang direncanakan, sedangkan kejadian adalah hasil dari percobaan. Contohnya, merencanakan untuk melempar sekeping mata uang logam dan kemudian akan diamati sisi uang yang akan muncul. Uang sampel adalah himpunan atau kumpulan dari semua hasil yang mungkin muncul dalam suatu percobaan. Rumus sampel ada N buka kurung S tutup kurung. Contohnya, dalam pelemparan sebuah dadu dihasilkan ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ruang sampelnya itu adalah 6 titik sampel. Titik sampel ini yang dimaksud dengan titik sampel adalah kumpulan dari hasil yang mungkin terjadi di suatu percobaan. Contohnya seperti dalam pelemparan sebuah dadu jelaskan ruang sampel lah. Jadi ruang sampelnya sama juga 6. Perumusan peluang. Semua kejadian dan suatu percobaan mempunyai kesempatan untuk muncul yang sama. Contohnya berapa kejadian muncullah angka ganjil dalam melempar dadu. Jawabannya P dan sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Perhitungan ukuran ruang sampel ada 3, yaitu metode perkalian N1, N2, N3. Permutasi kombinasi sama saja dengan perbedaan keduanya adalah urutan. Metode perkalian, cara menghitung ruang sampel dalam beberapa kejadian. Contohnya, ada beberapa titik sampel. Jika dua buah dadu dilempar bersama-sama, maka banyakkah cara? Jawabannya N buka kurung N1 tutup kurung N2 sama dengan 6 sama dengan 36. Permutasi. Perbedaan letak susunan objek akan membedakan arti susunan tersebut. Contohnya, dari 3 orang pimpinan desa, yaitu A, B, dan C, hendak dipilih seorang kepala desa, dan sekretaris. Bagaimana alternatif kombinasi calon tersebut akan menduduki jabatan tersebut? Jawabannya diketahui NRP N sama dengan 3R sama 2, P sama dengan 6. Artinya ada 6 alternatif permutasi, yaitu A, B, A, C, B, C, B, A, C, A, dan C, B. Jadi jika kepala desa C dan sekretaris A atau terjadinya pada kombinasi permutasi CA. Permutasi. Kombinasi adalah banyaknya kemungkinan yang dapat terjadi pada saat seseorang melakukan pengambilan R objek dari N objek yang tersedia memberikan susunannya. Contohnya, dari 3 orang pemain tenis, Andi, Budi, dan Cepi akan dipilih 2 orang pemain
Untuk permainan ganda, maka jumlah pemain ganda yang mungkin dibentuk ada sebanyak, artinya ada 3 alternatif kombinasi, yaitu Andi dan Cepi, Andi dan Budi, dan Cepi dan Budi. Kombinasi rumusnya diketahui N sama dengan 3, R sama dengan 2, P sama dengan 3. Peluang berbagai kejadian. Yang ke-1, kejadian terpisah atau mutually exclusive event. 2 kejadian A dan B disebut saling berpisah bila keduanya tidak mungkin terjadi secara bersamaan hingga P sama A besaran B sama dengan 0. Contoh dalam sekali pelemparan sekeping mata uang bila A ada kejadian muncul sisi muka dan B ada kejadian muncul sisi belakang. Kejadian bebas atau independent events. 2 kejadian A dan B ini disebut bebas secara statistika bila nilai peluang kejadian A tidak tergantung pada muncul atau tidaknya kejadian B. Dengan kata lain, kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A dan juga sebaliknya. Ada kemungkinan keduanya terjadi secara bersamaan. Contohnya, jika peluang Andi dapat menyelesaikan suatu soal 0,4 dan peluang Budi dapat menyelesaikan soal dengan yang sama 0,3, maka peluang mereka berdua dapat menyelesaikan soal tersebut sama dengan jawabannya P buka kurung A tutup kurung sama dengan 0,4, P buka kurung B tutup kurung sama dengan 0,3. Peluang Andi dan Budi dapat menyelesaikan soal adalah 0,4 kali 0,3 sama dengan 0,12. Kita masuk ke konsep variabel acak atau distribusi peluang. Variabel adalah sesuatu yang dipelajari atau amati atau yang disebut juga nilai berbentuk bilangan. Bilangan itu melalui proses ada yang mengikuti acak, tidak mengikuti aturan peluang. Semuanya tergantung apa yang kita amati. Acak artinya kaitannya tidak ketidakpastian dan kecepatannya sama. Contoh acak, lempar logam uang, sedangkan contoh yang tidak seperti acak itu seperti menaruh uang logam dengan sisi tertentu. Variabel acak adalah suatu fungsi yang menghubungkan sebuah bilangan real variabel sama dengan yang diamati dengan setiap unsur dalam ruang sampel. Definisi distribusi dan distribusi peluang adalah setiap kejadian akan mempunyai peluangnya masing-masing, dan peluang tersebut akan mempunyai penyebaran yang mengikuti suatu pola tertentu yang disebut distribusi. Distribusi peluang adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai peluang dari sebuah percobaan dan peluang. Sedangkan distribusi peluang diskrit adalah suatu rumus atau fungsi mencantumkan semua kemungkinan peluang nilai suatu variabel acak diskrit yang dapat dihitung. Perbedaan peluang variabel acak diskrit dan distribusi peluang diskrit adalah variabel random yang memiliki nilai yang dapat dihitung, sedangkan distribusi peluang diskrit, distribusi peluang terjadinya setiap nilai variabel acak diskrit. Contohnya, sebuah uang logam memiliki sisi gambar G dan sisi angka A yang seimbang. Misalnya X adalah sisi A yang muncul apabila uang logam tersebut dilemparkan sebanyak 2 kali. Tentukan fungsi. Jawabannya ada 4 kemungkinan hasil yang diperoleh melempar uang logam sebanyak 2 kali dapat disajikan dalam ruang sampel S sama GG, GA, GAA. Nilai variabel random X berdasarkan ruang sampel tersebut adalah 0, 1, dan 2. Perbedaan variabel acak dan kontinu. Variabel acak itu variabelnya dari ruang sampel diskrit yang angkanya merupakan bilangan asli bulat dan terukur. Contohnya nomor mata dadu 1, 2, sampai 6, peluang menendang bola ke gawang
diberikan angka 1, di diagram diberikan angka 2 jumlah buah. Sedang variabel kontinu, variabel sampel kontinu yang memiliki bilangan real tak terbatas atau disebut infinite. Contohnya, berat masing-masing kebun binatang ada interval 2000,143 kg, 5,6 kg, dan seterusnya. Tentu ruang sampel variabel acak diskrit dan acak kontinu. Disebut juga ruang sampel yang mengandung titik yang berhingga atau sederetan anggota yang sebanyak bilangan terbulat. Sedangkan ruang sampel variabel kontinu adalah ruang sampel yang mengandung titik yang tak terhingga banyaknya dan banyaknya sebanyak titik pada sepotong garis. Distribusi peluang kontinu memiliki fungsi pada peluang variabel acak kontinu yang didefinisikan atas himpunan semua bilangan yang tak terduga real atau bukan bilangan bulat. Sedangkan peluang kontinu sendiri, variabel acak yang dapat memilih nilai pada skala kontinu yang ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyak. Ada dua alasan mengapa distribusi normal menjadi paling penting, yaitu terjadinya masalah alamiah. Kedua, banyak hasil teknis analisis yang berguna dalam pekerjaan statistik hanya bisa berfungsi dengan benar jika model distribusinya itu menjadi salah satu syarat kelayakan data penelitian parametrik, yaitu uji normalitas. Karakteristik distribusi peluang normal adalah kurva distribusi normalnya hanya mencapai satu puncak atau unimodel dalam bentuk lonceng. Nilai rata-rata tepat berada pusat tengah kurva. Dan yang terakhir, kurva distribusi normalnya adalah simetris sehingga nilai rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Demikian dari saya. Apabila ada kata dari pengucapan tersebut, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.